Halo kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit di sini dari PT Solaris Health Indonesia, berbagi untuk teman-teman di kesempatan siang hari ini. Oke, baru ini kayaknya kita agak kesulitan atau kita bingung ya untuk PLTS rooftop, PLTS on grid untuk kepengurusan net metering atau KWH Exim-nya, di mana acuan peraturan yang kita pakai itu berubah-berubah kan ya, dari mulai Permen nomor 49 tahun 2018 kemarin. Kita masih gampang saat itu ya, kita masih gampang mengurusnya karena orang untuk mengajukan KWH Exim tidak harus perusahaan atau tidak harus pemasang PLTS yang sudah punya SBU atau IUP TLU, izin usaha jasa pemasangan SBUP JTL-nya itu. Nah, belum itu kita dipusingkan dengan masalah itu, rekan-rekan baru mengarah atau baru mengurus bagaimana supaya terpenuhi kepengurusan itu, untuk mengurus SIUP, kemudian untuk mengurus perlengkapan persyaratan pengajuan KWH Exim itu. Kita ditimbulkan lagi dengan masalah yang dibatasi oleh Permen lagi, yaitu Peraturan Menteri nomor 26 tahun 2021, di mana di sini juga sangat membingungkan sekali. Seperti yang beredar di luaran sana, terutama kawan-kawan penggiat EBT, di situ ada pemahaman atau ada informasi dalam peraturan itu, pemasangan tidak boleh melebihi 15% PLTS yang dipasang dari daya dari daya listrik PLN terpasang. Di sini rancu untuk memahami itu. Satu sisi atau teman-teman meyakini bahwa PLTS tidak bisa dipasang jauh lebih atau melebihi kapasitas dari 15%. Tapi ada juga sebagian kawan-kawan yang sudah mengejar informasi atau pemahaman Permen itu, yaitu Peraturan Menteri tadi nomor 2621, yang dilarang atau yang tidak disetujui pemasangannya itu adalah ekspornya lebih dari 15%. Jadi bukan pemasangannya. Itu ada yang pemahaman seperti itu. Jadi yang pasti di sini ada yang paham, yaitu pemasangan PLTS seluruhnya adalah tidak boleh lebih dari 15% dari daya listrik PLN terpasang. Ada yang memahaminya ekspornya tidak boleh 15% lebih dari PLN terpasang ekspornya. Demikian. Kita sangat bingung sekali di situ, dan itu ada beberapa bukti yang menyatakan hal itu adalah kedua-duanya benar hal itu. Misal satu sisi kita memasang lebih dari 15%, juga PLTS-nya terpasang. Itu sudah kami lakukan dan kami coba sedemikian, bisa. Ada yang bisa terpasang. Namun ada beberapa pihak atau beberapa teman yang mengabari ke saya bahwa
dengan data yang ada penolakan dari PLN setempat memang tidak terpasang. Rata-rata yang kami pahami adalah pemasangan, atau yang kami baca penolakannya itu dengan alasan ada yang pemasangannya itu kapasitas listrik PLTS-nya terpasang lebih dari 15%. Ada pemahaman seperti itu. Penolakannya jelas, jadi ditulis keterangannya bahwa listrik PLTS terpasang melebihi batas 15% tadi. Itu juga ditolak. Tapi ada yang kami pasang 100% di UP3 Serpong, ternyata lolos. Itu dari sisi pemahaman 15% saja sudah bermasalah, dan masalah itu kami kejar, kami ingin tahu yang sebenarnya itu juga susah, tidak ada yang memberikan informasi. Barangkali di sana ya, barangkali, tapi kami tidak pernah mendapatkan satu sumber yang harusnya yang diturut ini yang mana. Tidak kita dapatkan seperti itu, sehingga kawan-kawan juga merasa di sini merasa kesulitan. Kemudian yang kedua adalah bahasan untuk pengajuan tadi. Salah satu persyaratannya adalah harus mempunyai SLO, sertifikat layak operasi. Wah, di sini kalau saya komentari banyak sekali di SLO ini. Yang kita lakukan dulu dan mungkin juga teman-teman melakukannya, hanya SLO saja kan, tidak ada NIDI. Nah, setelah teman-teman atau kita memahami pengurusan SLO adalah SLO-TR, kemudian ada lagi persyaratannya namanya NIDI. Berubah lagi, jadi SLO, sertifikat layak operasi, ditambah dengan NIDI, nomor induk instalasi. Oke, kita sudah upayakan untuk mendapatkan nomor identitas atau nomor induk, ya itu jelasnya nanti kawan-kawan bisa baca di internet. Saya agak ngeblank kalau tidak memakai data. Ya, yang pasti pengurusan sekarang harus ada NIDI dan harus ada SLO. Kita sudah capai atau sudah dapatkan untuk SLO NIDI. Untuk di area pelayanan tempat tertentu, misal distribusi Jakarta, ya, misal SLO NIDI tadi bukan SLO TR. Bukan. SLO NIDI tadi bukan SLO TR, maksudnya SLO tegangan rendah. Jadi itu tidak berlaku untuk SLO TR di distribusi Jaya atau area pelayanan yang di Jakarta, misal ya Bulungan, Bandengan, Pondokopi, Jatinegara, Kramat Jati, mana lagi itu yang pokoknya distribusi Jaya. Itu SLO-nya adalah SLO PLTS, sorry ya. Jadi SLO-nya SLO PLTS, bukan SLO TR lagi. Nah, dari kesekian kesulitan, padahal saya baru menyampaikan kedua kesulitan itu, ada timbul lagi sekarang ini. Setelah kita mendapatkan SLO itu, kita harus mendapatkan SLO PLTS. Jadi SLO-nya bukan sertifikat layak operasi tegangan rendah lagi, bukan. SLO-nya PLTS. Yang menjadi masalah di sini, untuk LIT, Lembaga Inspeksi Teknik SLO PLTS, belum banyak yang memiliki atau belum banyak yang beroperasi. Sedangkan izin usaha untuk menerbitkan SLO PLTS juga relatif lumayan, relatif mahal. Sehingga
lembaga-lembaga penerbit atau lembaga-lembaga lead PLTS, lembaga inspeksi teknik PLTS juga belum banyak. Kalau tidak salah, nanti mohon dikoreksi, di kita di Indonesia insya Allah baru ada 6 lembaga untuk yang bisa mensertifikasi SLO PLTS. Di sini tentunya yang menjadi masalah lagi adalah mahalnya pengurusan SLO PLTS tersebut, karena ya perusahaan lembaga itu untuk mengurus izin usahanya bisa menerbitkan SLO PLTS juga relatif mahal. Jadi kalau di bahasa bisnisnya dia harus balik modal dulu, sehingga begitu ada permintaan penerbitan dari kawan-kawan yang untuk diterbitkan SLO PLTS, tentu tarifnya masih sangat berbeda jauh. Dan pengalaman saya selama ini, sebab di Solar Cell Indonesia sudah menerbitkan SLO PLTS juga, itu banyak yang mundur. Banyak yang mundur karena kaget dengan biaya SLO PLTS tersebut ya. Sebenarnya kalau kita bisa ikuti, bisa turuti semua ya murah, namun sulit. Contoh begini, untuk sekarang ini SLO PLTS itu masih di apa namanya ya, bukan diwajibkan baku seperti SLO TR. Kalau SLO TR itu sudah wajib, jadi setiap Anda ada permintaan pemasangan listrik baru maupun tambah daya, harus instalasi tersebut harus bersertifikat layak operasi tegangan rendah atau tegangan tinggi. Itu udah pasti. Namun SLO PLTS ini namanya adalah masih dikategorikan SLO pemenuhan, mengingat SLO pemenuhan tersebut ya setiap yang pemasang PLTS tentu akan kesulitan dengan SLO PLTS tersebut. Satu, di mana ngurusnya, dua, bagaimana pembayarannya, seperti itu. Jadi sebenarnya adalah masih SLO PLTS itu adalah pemenuhan, dan kita sebenarnya juga kalau kita sudah ber-SBU, maksudnya badan usaha kita itu sudah bersertifikat, kita bisa menerbitkan NIDI tersebut dan akan dikasih link dari SDM si Ujang Galtrik itu untuk mengisi sebenarnya yang kita periksa itu. Sebenarnya ya gampang-gampang susah seperti itu. Lah dari susahnya itulah jasa di sini masih relatif ya saya katakan teman-teman keberatan semuanya. Disinilah tidak berjalannya energi baru terbarukan dengan beberapa konsekuensi yang kita hadapi dari peraturan menteri tadi, dari Permen. Tadi yang ketiga ya kawan-kawan. Sekarang mungkin yang keempat. Setelah kita itu semua dari kita memahami pengurusan Eksim berdasarkan atau syaratnya adalah ada dalam peraturan menteri di nomor 49 tahun 2018 terpenuhi, kita hafal. Untuk yang teman-teman yang memang penggerak atau pemasang di jasa ya penggerak IP itulah di PLTS itu. Kemudian setelah kita pahami, kita laksanakan, itu hanya berlaku nggak tahu berapa tahun, itu saya tidak ngitung persisnya. Tahu ada peraturan menteri lagi yang baru. Yang jelas yang pasti sekarang ini di Permen 26 tahun 2021. Dan itu pun betapa sulitnya, betapa repotnya untuk kita pahami di situ, sehingga permintaan untuk Eksim, net metering, ekspor impor itu relatif luar biasa susah, kawan-kawan. Nah, setelah itu kita semua memahami ada semacam berita-berita angin segar yang
seperti menjadi penengah, seperti menjadi angin surga bagi kita untuk penggiat EBT. Nah, sekarang ini desas-desus yang saya dapat seperti ini kawan-kawan. Ini ya mungkin nanti akan saya bagikan melalui aplikasi lain. Yang pasti saya bacakan saja. Inilah yang saya dapat di tahun ini adalah perubahan. Jadi perubahan dari Peraturan Menteri 26 tahun 2001 itu adalah masih berwujud paparan ya. Jadi sini saya bacakan paparan matriks revisi Permen ESDM nomor 26 tahun 2021 tentang sistem PLTS atap yang terhubung dengan jaringan pemegang IUP TLU. Jadi direvisi lagi. Yang kemarin aja sangat sulit kita berpedoman pada peraturan itu, sekarang direvisi lagi, dan ini ada berapa ya? 18 halaman mungkin ya kawan-kawan itu. Ini sebenarnya sudah saya cetak, saya print. Tapi saya agak kesulitan untuk mengetahui maksudnya untuk berapa halamannya ini. Sebentar ya kawan-kawan, sabar dulu ya. Ini ada ya benar 18 halaman rekan-rekan. Jadi salah satunya di sini untuk revisi itu. Tapi belum ketuk palu ya, artinya belum rilis untuk peraturan ini ya, karena masih digodok oleh bapak-bapak yang di sana, digodok sampai matang kayak godok singkong itu. Ini yang kami pahami di sini adalah nantinya tidak dikeluarkan lagi KWH Eksim untuk ekspor impor, tidak dikeluarkan. Artinya di sini dikeluarkannya KWH yang namanya Expand KWH, artinya KWH yang ya sama dua arah, bisa mengetahui impornya, memakainya, dan bisa mengetahui ekspornya. Namun di ekspor ini tidak diakui atau ditulis sebagai ekspor. Jadi tidak terbeli oleh instansi lain ya. Jadi KWH nanti namanya KWH Expand. Itu juga bisa mengetahui berapa yang kita pakai, bisa mengetahui juga berapa yang kita keluarkan ekspor. Tapi ekspor tersebut tidak dibeli. Dan nanti pemasangannya bebas menjadi 100% lagi, baik pemasangan untuk PLTS-nya bisa 100% lagi. Dan itu pun masih digodok. Kemarin yang saya dapat informasi, pihak di sana SDM mengusulkan untuk pemasangan atau menyetujui itu adalah berdasarkan kuota kemarin, nggak tahu kuota artinya daya tertentu, misal bisa memasang KWH Expand itu atau bagaimana, belum jelas, hanya desas-desus. Jadi belum ada keputusan resmi. Namun kalau kawan-kawan mau mendownload, nanti saya bagikan linknya untuk metrik revisi ini. Nanti di WA grup bisa, di WA saya bisa, di Telegram juga bisa ya. Gitu. Ini kemarin yang kita dapat di bulan Januari tahun 2023 kemarin gitu kawan-kawan ya. Jadi ya betapa agak rumit, betapa kita terseok-seok sebagai penggiat EBT ini. Jadi antara canangan pemerintah dengan apa yang sedang berjalan itu sangat tidak sesuai sekali. Misal pemerintah mencanangkan tahun 2025 adalah 23% EBT terpasang ya, 23%.
Tapi di lapangan kenyataannya seperti ini. Kita hampir putus asa apa yang akan kita lakukan untuk EBT on grid system atau sistem on grid ini. Sangat susah sekali karena dengan disetujuinya Permen tahun 2018 kemarin yang sangat gampang sekali kita untuk meminta migrasi ke KW Exim, bahkan perorangan pun bisa ya, seperti ya kawan-kawan tahu semua, ada di Bali bisa, di Bandung bisa, Solo, Jogja, Semarang, bahkan di kota-kota luar lain sudah memasang Exim. Namun sepertinya itu adalah hal untuk monitoring seberapa giat EBT di luar ini, sehingga perusahaan tertentu membaca, oh ternyata banyak sekali yang sudah mengenal EBT ini dan sudah mengganti KWH-nya adalah KWH untuk bisa ekspor, yaitu KWH Exim, sehingga terbaca dan mungkin juga di satu perusahaan akan dilihat, oh kalau begini ya bisa mematikan pasaran. Misal begini, kalau nanti sekian persen orang mengajukan KW Exim semua dan kita tidak ada, kita dalam tanda kutip kita perusahaan besar di sana, kita tidak mengerem, membatasi dengan peraturan, dengan kesulitan ini, ya nanti tentu perusahaan yang memang tadi perusahaan besar tadi malah akan berbalik membeli energi dari Anda. Itulah terbaca di situ, sehingga ada pencegahan. Kalau saya amati itu ada 3 peraturan Menteri 49 nomor 49 tahun 2018 dijalankan sebentar, terus tidak jalan. Begitu jalan terus diganti peraturan Menteri nomor 26/21 tahun 2001. Itu sangat susah dijalankan, sangat susah. Itu terbukti kawan-kawan di seluruh Indonesia yang menghubungi saya, yang hubungi kami gitu. Termasuk perusahaan-perusahaan besar pun yang penjualan besar, mereka tidak punya sertifikat badan usaha, tapi izin usahanya itu adalah izin usaha biasanya ekspor impor, perdagangan besar, seperti itu yang saya tahu. Maka saya bercerita di sini untuk kawan-kawan semua, pencerahan, mudah-mudahan bisa memberikan semangat dan untuk infus kekuatan untuk Anda bersabar menjalankan sebagai penggiat energi baru terbarukan ini, sampai di mana kesulitan ini akan kita hadapi. Dan sampai saat saya membuat video ini juga belum ada kabar baik. Yang terakhir ya berita tentang metrik revisi Permen tadi, yang KWH akan diganti KWH expand bila Anda nanti istilahnya masih net metering atau migrasi ke KWH Poltek maksudnya KWH panel sore, seperti itu. Ya, kurang lebih demikian kawan-kawan. Jangan bingung, saya membuat video ini karena banyaknya kesulitan teman-teman yang menghubungi saya. Ya, mereka bingung mungkin melihat saya di media itu ada satu sisi dipasang, ada satu sisi tidak. Dan banyak yang kawan-kawan yang melalui saya juga banyak yang ditolak pemasangannya di distribusi Jakarta sana. Tapi kalau saya informasikan juga, kalau pemasangannya masih di UP3 unit 3 Banten, misal UP3 Serpong, kelihatannya masih gampang kelihatannya. Soalnya kemarin saya memasang di area situ ada beberapa. Terima kasih kawan atas perhatian teman-teman semuanya. Jangan bosan-bosan untuk memberi support dan dukungan ke channel YouTube saya ini dengan like dan subscribe untuk kemajuan perkembangan channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.